Selamat datang. Hari ini kita akan bedah buku yang, menurut saya, pertanyaannya berani banget. Bisakah tradisi keilmuan yang usianya 1400 tahun lebih itu bukan cuma bertahan di era AI, tapi malah jadi pemandu etisnya? Wah, itu dia. Sumber yang Anda bagikan ini judulnya Khasanah Artificial Intelligence dalam Studi Islam. Sekilas kan kedengarannya kayak nyampurin minyak sama air ya. Teknologi canggih banget sama tradisi keilmuan yang kaya. Betul, betul. Tapi misi kita hari ini adalah buat lihat gimana caranya dua dunia ini, yang kelihatannya jauh banget, ternyata sekarang udah nyambung. Kita mau cari tahu apakah buku ini beneran berhasil membuktikan kalau Islam itu bukan cuma pengguna pasif, tapi bisa jadi arsitek. Arsitek jiwanya AI itu sendiri. Iya, dan yang bikin ini penting banget kan? Para penulis buku ini menekankan satu hal. AI itu bukan lagi film fiksi ilmiah. Bukan masa depan lagi ya. Bukan, ini udah ada di kantong Anda, di motor yang Anda pesen, di lini masa media sosial Anda, GPS, aplikasi ojek online, algoritma yang bikin konten jadi viral, itu semua AI. Semuanya AI ya? Artinya, institusi pendidikan Islam dari madrasah sampai pesantren, keretanya ini udah jalan. Mereka nggak bisa lagi berdiri di peron sambil mikir-mikir. Jadi pertanyaannya bukan lagi perlu nggak ya, tapi oke, ini udah di sini. Gimana nih cara kita ngadepinnya dengan cerdas? Nah, itu dia. Kalau kita bicara soal ngadepin, kekhawatiran kita semua kan sama. Jangan-jangan teknologi ini bakal gantiin peran manusia. Itu ketakutan utamanya. Apalagi buat urusan yang sensitif, yang butuh sentuhan hati kayak pendidikan agama. Apa nanti guru ngaji diganti chatbot? Apa peran kiai bisa digantikan algoritma? Nah, buku ini ternyata punya jawaban yang menurut saya menenangkan sekali. Betul sekali. Dan ini jadi semacam jangkar filosofis dari keseluruhan buku. Salah satu penulisnya, Dr. Surip, mengemukakan analogi yang sederhana tapi kuat banget. Gimana tuh? AI adalah co-pilot, sedangkan manusia tetap pilot. AI itu pembantu, manusia adalah majikan. Nah, cara pandang ini fundamental. Oke, jadi bukan pengganti. Bukan pengganti, tapi asisten super canggih yang bisa bantu kita kerja lebih cepat, lebih efisien. Tapi keputusan akhir, arah tujuan, dan yang paling penting ya, analisis kognitif dan nurani itu tetap 100% di tangan manusia sebagai pilotnya. Jadi ini semacam penegasan ulang ya, bahwa teknologi itu seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Kadang kita lupa soal itu saking canggihnya. Yang menarik, untuk mendukung ide ini, buku ini nggak cari-cari pembenaran dari luar kan? Justru itu kekuatannya. Mereka menggali dari dalam tradisi itu sendiri. Wah, ini dia. Saya kira kita bakal nemuin argumen yang defensif. Tapi ternyata buku ini justru ngambil kaidah dari jantung tradisi pesantren itu sendiri buat merangkul masa depan. Ada kaidah yang terkenal banget dikutip di sini. Al-Muhafadzatu. Betul. Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Ini cerdas sekali sih. Rasanya kayak nemuin kunci di tempat yang nggak terduga. Tepat. Dan kata kuncinya ada di akhir itu. Al-aslah. Yang artinya yang lebih baik. Oke. Ada penekanannya ya? Ada. Jadi ini bukan sekedar ikut-ikutan tren. Ada proses memilih dan memilah secara sadar. Apakah teknologi baru ini beneran bikin proses belajar mengajar jadi lebih baik sesuai tujuan pendidikan Islam? Atau cuma keren-kerenan aja? Dan kopilot tadi itu jadi semacam kokpit mental kita. Biar dalam proses adaptasi ini kita nggak kehilangan arah atau malah nabrak. Ini juga sejalan dengan kutipan dari Ali bin Abi Thalib yang disinggung di buku. Orang cerdas itu adalah orang yang paham zamannya. Saya suka filosofi pilot dan kopilot itu. Rasanya menenangkan. Tapi kan, filosofi sebagus apapun harus bisa turun ke bumi. Kalau saya seorang guru madrasah besok pagi, apa wujud nyata kopilot ini di kelas saya? Apakah dia beneran bantu atau malah bikin repot? Nah, buku ini masuk ke area itu, khususnya di tulisan Singgi Aji Purnomo. Dipetakan ada 3 peluang utama. Pertama, Efisiensi dan personalisasi pembelajaran. personalisasi ya. Iya, bayangin AI bisa bantu guru nyusun materi yang pas buat setiap siswa. Mungkin ada siswa yang cepat paham kalau lewat visual, ada yang lebih suka lewat audio. AI bisa bantu siapkan itu semua, jadi nggak ada lagi pendekatan satu ukuran untuk semua. Oke. Kedua,
Aksesibilitas materi ini nyambung sama yang pertama. Materi pelajaran bisa disajikan dalam berbagai format yang menarik. Ketiga, yang paling jelas, pengembangan keterampilan teknologi. Biar siswa jadi nggak gagap teknologi dan siap menghadapi dunia kerja nanti. Oke, efisiensi dan personalisasi itu kedengarannya hebat. Tapi saya langsung kepikiran, kalau siswa terlalu terbiasa dengan AI yang memahami mereka, yang serba instan, apa yang terjadi saat mereka berhadapan dengan guru atau dosen manusia yang, ya, tidak sempurna? Apa kita secara nggak sadar lagi ngelatih mereka buat nggak sabar dengan interaksi manusia yang kadang tidak efisien? Itu pertanyaan yang sangat valid, dan buku ini juga mengangkatnya sebagai tantangan serius. Ada 3 risiko besar yang diidentifikasi. Pertama, persis seperti yang Anda sebut, ketergantungan berlebih. Hmm, Risiko siswa kehilangan kemampuan berpikir kritis, daya juang, dan kesabaran karena semua serba dipermudah. Kedua, keamanan data. Data siswa itu kan pribadi banget. Gimana kita bisa mastiin data itu aman? Ini isu krusial. penting banget itu. Dan ketiga, berkurangnya interaksi manusia. Ada kekhawatiran besar ini bisa berdampak negatif pada perkembangan empati dan keterampilan sosial siswa kalau mereka lebih banyak interaksi sama layar daripada sama teman dan gurunya. Untungnya buku ini nggak berhenti di teori pro kontra aja ya. Ada bab dari Sri Ramawati yang kasih contoh konkret platform yang udah dipakai di tingkat madrasah ibtidaiyah, jadi terasa nyata. Salah satunya Canva berbasis AI. Ini bukan sekedar alat desain biasa kan? Betul, AI-nya itu yang jadi pembeda. Misalnya, seorang guru mau bikin poster tentang kisah Nabi Musa. Dia nggak perlu pusing mikirin desain dari nol. Oke. Dia cukup ketik idenya, misalnya poster kisah Nabi Musa membelah lautan untuk anak-anak. Nah, AI di Canva bisa langsung ngasih saran beberapa layout, palet warna yang nuansanya laut dan gurun, bahkan mungkin bikin ilustrasi tongkat atau ombak yang gayanya anak-anak banget. Wah, itu praktis sekali. Kekuatan AI-nya di situ. Mengubah ide abstrak jadi visual yang menarik dalam hitungan detik. Buku ini juga nyebutin ada layanan gratis Canva for Education buat guru yang punya akun Belajar ID. Itu beneran co-pilot yang praktis. Terus ada contoh lain, quizzes berbasis AI. Ini juga disebut-sebut bisa mengubah suasana kelas. Oh, ini mengubah total. Saya bisa bayangin. Dulu waktu kita sekolah, ujian itu kan horor ya. Hening, tegang. Ruangan hening yang kedengaran cuma suara pulpen sama detak jantung. Sekarang dengan quizzes, guru bisa bikin kuis yang rasanya kayak main game show. Ada musik, ada papan skor, ada avatar lucu. Proses evaluasi yang tadinya negangin jadi menyenangkan. Ini yang disebut gamifikasi. Jadi belajar sambil main ya. Betul, siswa bisa langsung dapat umpan balik jawaban mana yang salah, apa yang benar. Sementara itu, AI-nya kerja di belakang layar buat guru. Nganalisis secara otomatis siswa mana yang kesulitan di topik tertentu. Jadi, asesmen bukan lagi cuma buat ngasih nilai, tapi jadi alat diagnosis. Oke, alatnya keren, bisa bikin kelas lebih hidup dan bantu guru. Tapi, disinilah kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Penggunaan alat-alat sekuat ini kan bukan cuma soal efisiensi. Ini soal pendidikan karakter, nilai, etika. Gimana buku ini mastiin co-pilot kita ini nggak punya niat buruk atau malah ngajarin hal yang salah? Batasannya gimana biar nggak melenceng dari nilai-nilai Islam? Nah, ini bagian inti dari argumen buku ini. Para penulisnya percaya bahwa Islam dengan kekayaan tradisi etisnya bukan cuma bisa jadi pengguna AI yang baik, tapi bisa menawarkan kompas moral untuk pengembangan AI secara global. Ada 3 prinsip utama yang diusulkan sebagai pemandu. Pertama, maslahat. Kemaslahatan umum. Betul, kemaslahatan umum. Sesederhana, teknologi ini harus bawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan bagi masyarakat luas. Tujuannya harus untuk kebaikan bersama. Masuk akal. Jadi harus ada tujuan baik yang jelas. Lalu yang kedua? Yang kedua ini lebih dalam, yaitu maqasid syariah, atau tujuan-tujuan fundamental dari syariat Islam itu sendiri. Ada 5 yang utama kan? Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap inovasi AI harus diuji dengan saringan ini. Teknologi ini dipandang sebagai amanah dari Tuhan yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Tunggu. Ini menarik sekali, terutama soal maqasid syariah itu. Jadi, kita nggak cuma bicara etika umum kayak jangan berbuat jahat, kita ngambil kerangka yang usianya ratusan tahun, dan kita pakai buat mengaudit algoritma modern. Betul, betul. Misalnya, untuk menjaga akal atau hifz al-akal,
Apakah itu berarti sebuah AI yang dirancang khusus untuk bikin penggunanya ketagihan, kayak algoritma di beberapa media sosial, itu secara inheren bertentangan dengan prinsip ini? Persis. Anda menangkap esensinya. Pertanyaan itu contoh sempurna gimana maqasid syariah bisa jadi alat analisis etis yang sangat tajam di era digital. Luar biasa. Jika sebuah algoritma terbukti secara sistematis melemahkan kemampuan konsentrasi, mendorong kecanduan, dan menghambat pemikiran mendalam, maka dari perspektif hifz al-aql, algoritma itu bermasalah. Contoh lain, terkait menjaga harta, hifz al-mal. AI untuk fintech harus dirancang buat mencegah riba, bukan malah memfasilitasinya. Jadi ini bukan slogan, tapi bisa jadi semacam checklist etis yang praktis banget. Luar biasa. Tapi untuk bisa menerapkan checklist rumit ini butuh orang yang paham dua dunia sekaligus. Nah, buku ini menekankan satu solusi krusial, perlunya kolaborasi antara ulama dan ahli teknologi. Idenya bagus sekali di atas kertas. Tapi di dunia nyata, bukankah ini sulit banget? Sangat sulit. Keduanya bicara dengan bahasa yang beda banget. Yang satu bicara fiqh dan usul fiqh, yang satu lagi bicara Python dan neural networks. Buku ini kasih contoh konkret nggak gimana jembatan ini bisa benar-benar dibangun? Anda menunjuk pada tantangan terbesarnya. Buku ini lebih banyak menawarkan visinya daripada panduan teknis kolaborasinya. Tapi visinya itu penting sekali. Kolaborasi ini satu-satunya cara buat mencegah dua ekstrim. Ekstrim apa saja itu? Ekstrim pertama, penolakan total terhadap teknologi karena ulama nggak paham cara kerjanya. Ekstrim kedua, dan ini yang lebih bahaya, adopsi teknologi secara membabi buta tanpa filter etis karena para teknolog nggak punya landasan nilai yang kuat. Jadi harus ada jembatannya. Jembatan antara dua keahlian ini adalah kunci untuk memastikan AI yang kita ciptakan beneran jadi co-pilot yang membantu, bukan yang diam-diam mengambil alih kemudi dan bawa kita ke jurang. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari pembahasan kita soal buku Khazanah Artificial Intelligence dalam Studi Islam ini, ada beberapa poin penting yang bisa Anda bawa pulang. Pertama, dan ini yang paling mendasar, AI itu bukan lagi soal nanti atau kalau, tapi udah jadi kenyataan sehari-hari, termasuk di dunia pendidikan Islam. Betul, sudah ada di sini sekarang. Kedua, cara terbaik menghadapinya bukan dengan rasa takut, tapi dengan filosofi yang jelas. Manusia adalah pilot yang pegang kendali, dan AI adalah co-pilot yang super canggih. Betul. Dan yang ketiga, meskipun ada banyak sekali alat praktis yang bisa langsung dipakai besok pagi di kelas, seperti Canva yang bikin materi ajar jadi keren, atau Quizizz yang bikin ujian jadi seru, ada tanggung jawab etis yang besar di baliknya. Tantangan etisnya besar. Prinsip-prinsip seperti maslahat dan maqasid syariah punya perangkat yang sangat relevan untuk menjadi kompas moral dalam menavigasi era yang baru ini. Intinya, ini bukan cuma soal pakai teknologi, tapi pakai teknologi dengan bijak, dengan tujuan, dan dengan nurani. Dan sebelum kita tutup, ada satu pemikiran terakhir dari buku ini yang menarik untuk Anda renungkan. Buku ini menyinggung bagaimana teknologi AI seperti Natural Language Processing atau NLP bisa bantu kita menganalisis teks-teks klasik Islam seperti Al-Quran dan ribuan hadis. Dengan cara yang baru ya? Dengan cara yang sangat sistematis dan mendalam. AI bisa nemuin pola-pola linguistik atau hubungan antar teks yang mungkin kelewat oleh mata manusia. Ini peluang riset yang luar biasa. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang provokatif. Apa itu? Seiring AI menjadi semakin mampu menganalisis, bahkan mungkin menafsirkan teks-teks suci, pertanyaan buat Anda renungkan adalah, apa artinya ini bagi peran tradisional seorang ulama atau cendikawan manusia? Bagaimana kita bisa memastikan teknologi ini selamanya menjadi alat untuk memperdalam pemahaman tanpa suatu saat nanti secara halus bergeser menjadi otoritas itu sendiri? Ini pertanyaan besar yang mungkin akan dijawab oleh generasi Anda.